Hai, Shalom. Saya Vianali, seorang food vlogger YouTubers berasal dari kota Palu. Saya ingin membagikan kesaksian saya. Sebenarnya banyak kesaksiannya, tetapi kali ini kesaksiannya adalah tentang peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami Palu. Hari itu sebelum kejadian ya, sekitar 6 bulan sebelumnya, saya dikaruniai mimpi 3 hari berturut-turut. Hanya 2 mimpi yang saya sangat ingat, yaitu mimpi saya berada di sebuah pulau, dimana bukan pulau ya, saya berada di sebuah pinggiran pantai, ada koteks-koteks gitu, dan saya ingin menyeberang ke seberang untuk berenang. Lagi siap-siap, begitu keluar dari koteks itu, tiba-tiba saya melihat sebuah gelombang laut yang sangat tinggi sekali, mencapai entah 10 meter ke atas di depan mata saya. Dan ombak itu kelihatan gelap gulita hitam, di atasnya ada api gitu. Ketika saya melihat itu, saya berkata, kita nggak bisa selamat dengan gelombang yang luar biasa ini, terlalu tinggi, dan kita ini siapa gitu. Kalau dia terpa udah mati, nggak bisa lari lagi. Tiba-tiba saya terbangun, dan kemudian saya bermimpi lagi berada di sebuah kota. Kota itu katanya ada sebuah perayaan kayak kebudayaan gitu, dimana orang semua lagi kumpul. Saya berada di sebuah perempatan kayak pertokoan tua. Nah, dimana antara toko itu sikunya itu nyambung gini atapnya. Jadi di sini ada gang-gang yang orang bisa nginap, ada kayak kos-kosan gitu kecil. Nah, kebetulan dalam mimpi itu saya bermimpi ada 3 anak saya di dalam gang itu, lagi menunggu di kamar. Sedangkan saya lagi di perempatan. Ketika gempa bumi itu terjadi, gempa yang luar biasa itu terjadi, itu retak semua jalannya, itu terbelah. Saya sambil lari menjauhi retakan-retakan tanah itu, saya langsung menyelamatkan anak saya. Ketika saya menyelamatkan 3 anak saya itu, saya tarik mereka. Dalam mimpi itu kami berpelukan di tengah jalan, sedangkan retakan itu menuju kami. Dan itu dalam pikiran saya, sudah kayaknya inilah waktunya kita sudah nggak bisa selamat gitu. Dan saya terbangun lagi. Mimpi yang ketiga saya lupa, tetapi yang jelas ketika saya bermimpi itu, saya menuliskannya di dalam status Facebook. Dan beberapa rekan-rekan saya, teman-teman, ada yang agama lain itu berkata, ih, mengerikan sekali mimpimu itu, kayak dijauhkanlah kiranya kita dari mara bahaya seperti itu. Dan ada adik sepupu saya berkata, Cece berdoa ya, karena kami doa-doa syafaat itu ada yang bernubuat tentang kota Palu, di mana kota Palu akan mengalami sebuah bencana yang sangat besar. Dan waktu itu saya berpikir itu hanya mimpi kan. Tapi ketika tanggal 28 September 2018 saat itu, jam sekitar hampir berapa menit lagi, jam 6 sore, saya lagi duduk di depan di teras sementara menjahit. Sedangkan anak saya yang paling besar itu baru turun dari motor karena ikut kegiatan pramuka. Anak saya yang kedua itu lagi main sepeda bersama adik sepupunya sama om saya. Suami saya lagi di luar kota saat itu, di Manado. Kemudian anak yang ketiga saya itu lagi tidur siang sebenarnya. Dia tidur pas tepat di atas AC kepalanya.
Tapi sekitar 10 menit lagi jam 6 itu dia bangun. Dan waktu pagi sempat ke sekolah dan ada kegiatan di Kentucky. Jadi dibagikan nasi-nasi kotak Kentucky itu dia bawa pulang. Nah pada saat dia bangun, dia lapar, dia pengen makan. Dia ngambil kotak itu dan dia duduk di depan pintu, tepat di depan pintu. Saya duduk di depannya di teras lagi menjahit. Kemudian pas tepat jam 6 sore itu langsung gempa. Gempa itu pertama dia goncang dulu, agak diam, hanya sekitar 1-2 detik diam. Terus 2 detik lah kurang lebih. Jadi saya sudah gerak begini, saya lepas jahitan saya, langsung saya pegang tangan anak saya gitu yang duduk di kursi itu. Dia lihat saya, terus begitu goncangan yang sangat keras itu langsung saya tarik dia lempar makanannya dia. Untung makanan itu tertutup gitu dosnya. Dia lempar, larilah kita ke jalan ke depan rumah. Itu ada tehel saya itu ujungnya gitu tajam. Tapi waktu saya mau turun ke bawah itu tiba-tiba saya jatuh dan lutut saya luka. Lutut saya itu kena ujung dari tehel itu, entah dia sampai terbuka menganga lukanya. Das 2 kali saya berdiri lagi mau tarik dia, karena di atas itu kita plafonnya itu memang dari semen ya, jadi takut kalau ketimpa itu. Terus saya tarik anak saya, jatuh lagi saya. Akhirnya saya harus jalan pakai lutut dari teras yang berjaraknya cuma 1 meter lebih ke jalan itu butuh lutut. Jadi saya jalan dengan lutut. Anak saya yang saya tarik kena di gorong-gorong kot gitu, dia juga jatuh dan lututnya luka-luka sampai nangis. Tapi begitu kita udah sampai di depan rumah, di jalan itu panti asuhan yang berada di batas perumahan saya juga rubuh dia punya pagar. Anak-anak panti asuhan itu kan 2 tingkat ya, mereka lari juga di depan kita, di depan jalan itu. Ya mereka berkalimat syahadat ya, dengan sesuai kepercayaan mereka. Dan kita juga saya memeluk 3 anak saya itu sendiri karena om saya menyelamatkan cucunya. Jadi kita berpelukan di jalan itu. Langit itu seperti gemuruh, seperti berputar kayak ada yang menggulung di langit itu. Dan pohon itu gini, goncangan gini, menada gitu. Bukan goyang gini tapi begini. Dan itu saya memeluk 3 anak saya itu. Tiba-tiba saya melihat ke langit itu. Saya ingat mimpi yang ketika saya mimpi bencana gempa bumi, saya memeluk 3 anak. Kondisinya sama dengan mimpi itu, dan saya takut kalau jalannya itu terbelah. Nah, tapi tiba-tiba om saya itu langsung bilang, ayo naik ke lapangan, karena ada beberapa lahan kosong di depan rumah saya. Karena biasa kalau di jalan itu terbelah, jadi kita naik ke tanah rumput. Kita naik di situ semua dengan anak-anak panti asuhan juga itu, yang mereka sudah menangis. Anak-anak saya juga sudah menangis. Saya bilang yang kuat karena mereka menangiskan kesakitan juga karena luka jatuh berapa kali saat gempa itu. Dan memang saya acungkan jempol buat teman-teman yang berada saat itu di pinggiran laut, menyelamatkan diri, bisa lari ya. Mereka bahkan bisa lari sampai ke gunung, karena kita aja dari jarak dari teras mau ke jalan itu, mau jalan saja susah, apalagi lari gitu. Nah, kemudian gempa itu terus menerus, tapi dia sempat berhenti. Kami harus tidur beralaskan rumput awalnya, di mana rumput itu tempat kita bakar sampah, tempat sapi-sapi makan, jadi kadang ada kotoran-kotoran sapi kering. Tapi kita harus
ya sabar gitu karena belum makan, kelaparan sampai sekitar jam 11 baru tiba-tiba ada seorang jemaat tetangga saya, dia baru mau buat ibadah tapi tidak jadi dia membawakan makanan itu. Padahal kita sudah sangat-sangat kelaparan, yang sudahlah saya, tapi anak-anak kasihan kan, kelaparan, udah lupa karena nggak ada makan, takutnya masuk ke dalam rumah, takut gitu karena ada lauk tapi nggak ada nasi gitu. Sudah nggak kepikiran itu karena memang kondisi bahkan pintu rumah aja sudah bengkok. Jadi gempa itu datang terus. Akhirnya om saya mencoba mengambil karpet untuk mengalaskan di sana, sama ada kelambu yang besar, itu bisa kita pakai untuk anak-anak dalam kondisi embun atau apa, pokoknya udah gak peduli, tidur di bawah langit, di atas tanah. Nah itu bahkan air aja susah, kita harus mengambil air untuk buang air dan lain-lain, itu susah karena ketakutannya untuk masuk dalam rumah. Kadang-kadang baru masuk berapa detik gempa lagi, dan gempa-gempanya itu luar biasa. Kalau kita tidur di atas tanah itu seperti ada sesuatu yang jatuh di bawah tanah, gitu. Ada yang jatuh di bawah tanah terus tiba-tiba gempa gitu. Dan itu berlangsung, kami bertahan di sini selama 4 hari tanpa mengetahui kondisi dunia luar, karena memang kita nggak bisa kemana-mana. Saya harus urus 3 anak dengan 1 ponaan. Mamanya itu kebetulan waktu saat itu kejadian dia pergi melayani dan nggak tahu di mana waktu itu, jadi om saya pergi cari, jadi saya harus menjaga anak-anak itu. Nah hari keempat begitu Tuhan mengirimkan relawan-relawan dokter dari Gorontalo ya, jadi mobilnya yang kosong dan kami mencarternya untuk berangkat ke Manado awalnya. Jadi pada saat sebelum berangkat naik mobil itu kami masih sempat mencari transportasi, yaitu pesawat Hercules di bandara, dan malam hari itu saya pergi untuk melihat kondisinya bagaimana. Tapi berjibun orang-orang yang ada menunggu di lapangan udara itu, dan mereka dari anak kecil sampai orang tua itu beralaskan lantai semen aja tanpa ada alas kain atau alas koran. Kasihan, dan kondisinya malam hari itu ada hujan gitu. Jadi saya bilang bagaimana saya membawa 3 anak saya dan 1 ponaan gitu. Tapi akhirnya bersyukur kepada Tuhan, sepupu saya ditemukan dan dia bisa berkumpul kembali dengan anaknya sama papanya, dan dia langsung berangkat kembali ke Luwu, sedangkan kami masih tinggal di Palu sambil menunggu mobil yang mau berangkat ke Manado itu. Jadi ketika panas matahari, kami harus pindah ke bayangan pohon yang satu gitu, jadi mengikuti bayangan matahari. Itulah kondisi gempa bumi yang luar biasa. Tapi kami belum tahu dunia luar sih, cuma begitu yang saya pergi periksa pesawat Hercules itu baru saya melihat rupanya dahsyatnya gempa itu sampai jalan itu terbelah, naik gini terus ada yang terbelah, ada yang gini terpisah jalan ke arah bandara. Makanya pesawat gak bisa turun karena kondisi bandara yang sangat-sangat parah. Dan hari keempat itu kami akhirnya bisa berangkat ke Manado. Sepanjang jalan keluar dari Palu itu sama sekali dengan film-film Armageddon, di mana kami melewati banyak orang yang sedang mengangkat jenazah di pinggir laut. Ada kapal yang sangat besar itu pindah di tengah darat, di jauh berapa meter, 1 kilometer atau 2 kilometer dari jarak pantai, sekitar 1 lah. Dan banyak mobil yang bangkai-bangkai mobil di pinggir pantai.
banyak mayat yang ditemukan di pinggir. Selama kami jalan itu kami harus pelan-pelan karena banyaknya padatnya penduduk, orang yang mencari jenazah di pinggir pantai itu. Bau busuk yang luar biasa, bau bangkai, dan penjarahan terjadi banyak sekali. Orang-orang yang menjalan itu bisa dengan senyuman mereka ngambil barang, membongkar gudang, membawa motor dengan banyak barang. Di tengah bencana malah ada yang senang gitu kan. Itu miris ya. Tapi kami bersyukur kalau saya dan keluarga bisa selamat. Kesaksian itu bukan berarti luar biasa atau amazing ketika dia mengalami bencana. Misalnya saya berada di tsunami, misalnya gempa dan tsunami, saya berada di pinggir pantai saat itu dan saya bisa selamat dari tsunami dan gempa, itu sudah luar biasa. Memang kesaksian yang sangat luar biasa. Tapi kami berada di perumahan tanpa ada jalan yang terbelah, tidak dekat dengan tsunami, itu juga oleh anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa menurut saya ya. Karena Tuhan tahu kalau misalnya saya hanya bertiga dengan anak-anak saya sendiri, menyelamatkan mereka dengan kondisi tsunami atau tanah terbelah, atau seperti di Pitobo ya, Balaroa, itu dimana lumpur itu menggulung semua tanah, mungkin kami tidak selamat saat itu. Karena Tuhan tahu saya nggak mampu. Tapi memang luar biasa dahsyatnya gempa itu. Kalian nggak bisa bayangkan. Saya baru tahu semua ketika sudah sampai di Manado atau di jalan ke Manado. Karena 4 hari lamanya baterai handphone gak bisa di-charger, susah, signal pun gak ada. Nanti di jalan ke Manado baru kami mendapatkan bensin, baru kami mendapatkan listrik. Saya melihat status teman saya yang berada di pinggir pantai. Dia bilang ketika kami tiba sekeluarga itu berada di depan ruko, habis ngantar ponaan, waktu itu acara Palu Nomoni. Dia bilang dia melihat tiba-tiba habis gempa ya, dalam waktu itu 5 menit air yang sangat besar, tinggi, besar, hitam itu menerpa dia dan keluarganya. Untung mereka dalam mobil, jadi mereka terbawa dengan mobil itu. Tapi ketika saya membaca kesaksian itu berkata air hitam, kembali saya mengingat mimpi saya 6 bulan sebelum itu. Dia bilang saya melihat air yang sangat tinggi, warna hitam, tetapi di atasnya api gitu. Jadi luar biasa ya, kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita lewat mimpi tanpa kita sadari, apalagi mimpi yang 3 hari berturut-turut, dan itu memang kayak bukan bunga mimpi biasa ya. Tuhan masih menyelamatkan saya dan keluarga saya, itu luar biasa. Bencana Palu itu dahsyat teman-teman, tidak main-main. Oke, sekian dulu kesaksian saya. Walaupun lutut saya sampai saat ini bekas benturan itu terasa nyeri sampai saat ini. Setiap saya berlutut atau mau berdiri pasti sakit karena memang terbentur dengan ujung semen tanpa saya obati. Saya juga bertemu teman-teman saya di Manado yang juga selamat sekeluarga. Ada yang terbuka sampai semingguan nggak operasi karena memang tugas medis banyak yang dikirim ke Palu untuk menyelamatkan korban-korban lain. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan orang tua. Itu luar biasa. Dan saya percaya itu anugerah Tuhan menyelamatkan kami sampai saat ini. Puji Tuhan, terima kasih, ini kesaksian saya. Tuhan luar biasa. Semoga memberkati kalian semua.